Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rastiali Anggreni dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Pada kali ini saya akan mengerjakan lab Investigate Kali Linux. Nah, pada lab ini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu mengenal tampilan GUI Kali Linux dan mengenal shell atau command line di Kali Linux ya. Nah, di sini juga saya akan belajar beberapa perintah dasar Linux seperti membuat folder, navigasi directory, redirect output, hingga memindahkan file. Nah, sebelum masuk ke dalam praktik, saya akan membahas latar belakangnya dulu. Sedikit latar belakang. Linux itu adalah sistem operasi yang cepat ya, open source yang cepat, ringan, dan sangat bisa dikustomisasi. Jadi tidak seperti Windows atau Mac OS. Nah, Linux ini dikembangkan oleh komunitas programmer di seluruh dunia. Jadi ada banyak distro Linux seperti Debian, Ubuntu, CentOS, ya. CentOS. Nah, Kali Linux ini adalah distro khusus untuk security auditing dan penetration testing. Karena itu penting sekali bagi seorang calon ethical hacker untuk bisa menguasai navigasi dasar di Kali, baik lewat GUI maupun lewat terminal. Oke, part 1, familiarize with yourself with the Kali Linux GUI. Nah, login ke Kali ya, seperti biasanya tadi, part pertama, bukan part pertama, maksudnya di lab sebelumnya, Kali dan ini juga Kali. Kita login. Nah, setelah login kita akan melihat tampilan ini ya, tampilan desktop Kali Linux. Ini hampir mirip banget dengan Windows. Di sini kan ada icon Trace, file system, atau Files Explorer gitu ya, dan panel di bagian atas. Kemudian dari panel ini ya, sebentar, ini home Kali, dan di application ini ya, ini udah lengkap banget deh. Di sini bisa buka browser, terminal, serta menambahkan workspace. Kalau kita klik icon paling kiri, maka akan muncul application menu. Nah, menu ini seperti start menu ya di Windows. Semua tools itu dikelompokkan berdasarkan kategori, misalnya wireless attacks atau vulnerability analysis. Jadi beberapa tool punya GUI, tapi kebanyakan akan berjalan di terminal. Oke, sekarang kita masuk ke shell atau command line ya. Command line shell ada cara powerful ya untuk berinteraksi dengan ini apa namanya, sistem Linux tersebut. Kita coba jalankan. Ini kan kita sudah masuk ya. Kita masuk saja ke main. Nah, oke, kita langsung klik dulu nih. Ini kayaknya ada nih. Ini kita masuk klik main. Sebentar saya cek dulu video. Oke. Kita bagi dua. Windows. Oke. Sebentar. Main ya, kita ini bisa menggunakan perintah main ini untuk membuka manual page. Misalnya main ini akan menampilkan dokumentasi paling penting gitu. Dokumentasi tentang komen itu sendiri gitu, komen main itu sendiri.
Dan kemudian kita ini press hard to or Q to quit. Kita quit. Sorry salah. Kita quit. Nah, kita keluar. Selanjutnya kita coba PWD ya. Kita coba klik PWD. Ketik PWD. Kemudian kita enter. Nah, dia masuk ke home Kali. Ya, kita langsung CD aja, CD home Kali. Bentar, ini banyak ininya ini. Oke. Kita langsung ketik saja CD home Kali. Home Kali. Sorry, ini di sini. Nah, kemudian dari perintah PWD ini ya, menampilkan lokasi direktori kita saat ini gitu. Lalu kita bisa membuat folder baru dengan mkdir. Nah, jadi misalnya ini ya, ini kan CD home Kali dulu nih, kita masuk dulu ke home Kali. Kemudian kita cek dulu ini, kita ls, coba kita ls untuk melihat folder-folder yang ada. Nah, ada desktop, documents, download ya, GVM admin, enggak, beda downloads. Pokoknya ini kan udah dibuat manual gitu ya. Ini kita coba buat. Nah, ininya nih yang ada di dalam folder itu. Kita lanjut untuk, nah ini untuk melihat untuk membuat ya mkdir ini dengan membuat, kita coba membuat mkdir ini gunanya untuk membuat folder baru ya, kali folder 1. Kita buat kali folder 1 ya, kali folder 1. Kita buat mkdir kali folder 2, mkdir kali folder 3. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bisa langsung buat gini nih, ini bisa sekaligus nih, langsung membuat folder 3 folder gitu maksudnya. Nah, kita coba dulu. Nah, ini kan kita cek lagi nih, ls min l. Sebentar, kita cek lagi nih yang kita buat tadi. Salah. ls apa tadi? ls ini. Nah, ini sudah masuk nih foldernya yang sudah kita buat tadi, sudah terbuat berarti ya. Oke. Home Kali. Nah, gunanya ini kita coba masuk ke CD home Kali folder. Coba ya, CD. Sebentar. Nih, kita masuk ke folder 3. Menggunakan CD ya. Jadi CD home kali folders, kali folder 3. Oke, ini dia sudah masuk ke folder 3. Nah, sekarang sebentar.
mkedir use. Oke. Ini masuk ke ini ya, kita coba dulu ya. Oh, kita langsung saja Pak untuk melihat isi yang ada di kali folder 3 ya. Sebentar, ini kita memasukkan dari folder 3 ini ke ini, coba kita gunakan ya. Ini udah masuk ke kali folder nih. Ini kali branded simbol. Jadi kita tinggal balik aja nih ke home kali gini. Kalau mau balik lagi ke home kali ya, home kali. Nah, dia masuk nih ke home kali ini. Oke, kita coba membuat ini ya, mkedir home kali folder 3 kali folder 4 kali folder 3 kali folder 4. Oh, sebentar. Mdekir itu bukan mkedir, sama mkedir. Nah, kita ls-min l. Oke, sebentar, kurang. ls-min l home kali folder 3. Oke, nih 2 kali folder 4. Ini sebentar, kita coba untuk ls-min la ya, rootnya. ls-min la. Wow. The option tells ls to show all files. Jadi melihat semua files ya, files yang tersimpan. Lanjut untuk kita masuk ke cd home ini lagi, kita coba masuk. Kali folder 3. Nah, ini udah masuk lagi. Kita ini untuk mengembalikan ke cd gitu. Kita ls-min l coba. Kalau cd2 ini untuk membalikan dia untuk pindah folder gitu, Bu. Nah, itu kan dia tinggal pindah folder cd ini gunanya. Kemudian sebentar. Echo this message. Sebentar. Jadi echo ini gunanya untuk, kita coba dulu. Echo this message. Nah, outputnya echo this message ya. Direct to this file. Jadi operator
ini itu digunakan untuk mengarahkan output ke file. Jadi kalau filenya itu belum ada, maka file akan otomatis dibuat. Kita bisa cek sendiri isinya dengan cat ini nanti. Yuk kita coba. Echo redirect ya. Echo redirect this to a file. Kita gunakan ini file. Oke. Text file txt. Nah, kita mau melihat nih file yang kita maksudnya folder file yang kita buat tuh. Jadi kita tinggal manggil cat aja. Cat text file txt redirects this to a file. This text. Ini gunanya kalau kita ingin menambahkan teks ya tanpa menghapus isi file sebelumnya gitu. Jadi kita menggunakan operator ini ya. Ini akan menambahkan baris baru ke file ini, teks file ini ya. Kita coba nih. Echo text file. Salah. Echo this text. This text will be appended to the text file. Okay, text file txt. Nah, ini kan yang kita gunakan tadi ini. Dia tidak menghapus isi file sebelumnya. Kita text file. Nah, ini kan, oke, udah muncul. Step 5 itu delete files and directory. Kita udah di step 5. RM itu remove text file txt. Jadi kita perintah RM itu digunakan untuk menghapus file. Jadi untuk menghapus folder berserta isinya. Jadi itu menggunakan, kalau mau menghapus kayak gitu, menggunakan rm-r dan sebutkan folder yang mau dihapus. Nah, kita coba hapus yang baru kita buat tadi ya, rm text rm sebentar rm text file text file txt untuk menghapus nggak bisa deh, sebentar. Kalau kita ini kan kita menghapus file text ini, file text ini. Kita mau ngapus sekali folder, jadi kita menggunakan perintah rm ini, rm-r ya. rm-r kali folder 1. rm-r kali folder 1. Nah, ini pas kita cek udah benar-benar kehapus dengan perintah rm ini. Kemudian step 6 nih, move files and directories.
Ini ada perintah mv. Mv itu digunakan untuk memindahkan file maupun folder. Jadi misalnya memindahkan kali folder ini ya. Kali folder, saya buat file baru di kali folder 2, lalu saya pindahkan ke directory. Ini nih. mv kali folder 2 txt file txt titik. Kayaknya juga berjarak ya. Nggak bisa, kirain berjarak. Sebentar, teks, sorry, salah. Teks mv kali folder 2 text file txt. Sebentar, kita cek dulu deh. Min L itu txt-nya nggak ada ya. Sebentar. Ya itu mv di sini tuh artinya tuh current directory ya. Jadi arti dari titik ini folder 2. Nah, coba kita tidak menggunakan what's the dot is the destination. Ya, dia tidak bisa menggunakan itu. Coba kita gunakan ini. mv kali folder 3 kali folder 2. Nah, kita juga bisa memindahkan di folder nih. Misalnya kali folder 3 ke dalam kali folder 2. Nah, setelah dicek, kita cek dulu menggunakan home kali. Sekarang folder kali folder 3 ya. Kali folder 3 ada di dalam kali folder 2. Nih ya. Kali folder 2. ls kita cek masuk ke ini. L kali folder 2. Itu kan dia masuk di sini nih. Oke, ini nanti akan saya isi step-stepnya ini. Jadi saya akhiri ya. Dan dari lab ini juga saya bisa belajar mengenal GUI Kali Linux dan memahami penggunaan shell, serta menjalankan perintah dasar seperti navigasi directory, redirect, append, hapus, dan memindahkan file. Jadi semua dasar ini sangat penting untuk saya. Jadi ini juga kayak penggunaan tools security yang lebih kompleks di Kali Linux. Kalau kita bisa mempelajari dasar-dasar ini gitu. Jadi itu benar-benar sangat penting. Cukup sekian praktik.
Lab Investigate Kali Linux. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.